Tapi di tengah proses pembuatan lukisan itu, tiba-tiba model yang baru ini mengalami sakit lagi. Karena menurut Pak Bas, model-model ini mungkin mendapat musibah karena mencoba menjadi sosoknya Nyi Roro Kidul itu tadi. Ada cerita apa hari ini sudah kamu kumpulkan? Kamu tahu lukisan Nyi Roro Kidul nggak? Tahu. Kamu tahu nggak lukisan itu pertama kali dibuatnya di tahun berapa? Kalau lihat sering, tapi kisahnya aku nggak pernah tahu. Jadi lukisan itu tuh dibuat pertama kali di tahun 1950. Nah, lukisan ini tuh menyimpan banyak misteri dalam proses pembuatannya. Mulai dari ketika si pelukis ini mendapatkan inspirasi sampai proses pembuatannya itu selesai. Coba diceritain detailnya aja. Langsung aja ya. Nah, jadi sosok Nyi Roro Kidul itu pertama kali dituangkan dalam bentuk lukisan itu di tahun 1950. Setelah pelukisnya itu mendapatkan pengalaman spiritual ketika menginap di sebuah hotel di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Nah, ketika dia sedang menginap di hotel itu, sekitar tengah malam sampai subuh hari, tiba-tiba si pelukis ini dapat telepon misterius. Suaranya itu seperti suara wanita yang sebenarnya nggak asing buat dia gitu. Telepon itu tuh singkat banget, cuman menyapa halo gitu doang. Terus abis itu teleponnya mati, putus. Nah, setelah mendapatkan telepon itu, terus si pelukis ini ngerasa kayak itu sebuah sinyal atau panggilan untuk dia keluar nih, menemukan sesuatu atau seseorang. Setelah berpikir beberapa waktu, si pelukis ini akhirnya memutuskan untuk keluar, hanya berbekal selimut hotel untuk melindungi dia dari udara dingin, terus dia pergilah ke pantai. Di pantai itu dia cuman berdiri beberapa waktu mematung ngeliat ke arah lautan. Di momen itu, si pelukis ini tiba-tiba merasa melihat sosok wanita yang keluar dari dalam air, menaiki kereta, yang keretanya itu kayak kereta kencana, lengkap dengan 7 kuda. Nah, sosok inilah yang kemudian dipercaya oleh si pelukis ini sebagai sosoknya Nyi Roro Kidul. Terus udah ngeliat itu dia lukis. Nah, setelah dia melihat sosok itu, kemudian dia memutuskan untuk pulang nih. Selesai dia pulang dari hotel itu, dia langsung beli kanvas besar dan memutuskan untuk melukis sosok Nyi Roro Kidul itu tadi. Nah, tapi sebelum kita bahas proses pembuatan lukisannya, kamu tahu nggak nama pelukis yang aku maksud di sini? Siapa? Namanya itu Basuki Abdullah. Nah, Pak Basuki ini atau Pak Bas yang sering disapa Pak Bas, ini lahir di Sriwedari tanggal 27 Januari 1915. Nah, beliau ini adalah putra dari pasangan Raden Abdullah Suryo Subroto dan Raden Nganten Ngadisah. Nah, darah seni beliau ini sebenarnya mengalir dari kedua orang tuanya. Karena ayah beliau itu dikenal sebagai seorang pelukis dan penari, sementara si ibu itu merupakan pembatik. Nah, bakat melukisnya Pak Bas ini sebenarnya udah kelihatan di umur 4 tahun, di mana ketika usia itu, beliau ini udah mulai menggambar sosok-sosok seperti Mahatma Gandhi, Krishnamurti, Yesus Kristus, dan lain-lain. Sosok Nyi Roro Kidul itu sendiri sebenarnya nggak begitu asing untuk Pak Bas. Nah, pertemuan pertama mereka itu terjadi di tahun 1933 ketika Pak Bas ini baru berusia 18 tahun. Dikutip dari iNews Jogja, waktu itu Pak Bas itu merasa tiba-tiba ada suara misterius yang memaksa dia untuk pergi ke Pantai Parangtritis. Dari situ beliau kemudian menaiki sepeda sejauh 20 km sampai ke Pantai Parangtritis. Di pantai itu beliau itu duduk dan bersemedi, berdoa supaya hidupnya itu selalu diberikan arahan yang jelas. Nah, beliau menghabiskan waktu berjam-jam di pantai itu, sampai akhirnya beliau kembali mendengarkan suara-suara yang dia dengar sebelumnya, yang menyuruhnya untuk pulang. Karena ada sesuatu yang menunggu Pak Bas di rumah.
Kali ini Pak Bas percaya lagi nih sama suara ini dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Dan bener aja, waktu pulang Pak Bas itu langsung mendapatkan kabar kalau beliau itu berhasil memperoleh beasiswa untuk melanjutkan sekolah seni di Belanda. Nah, sejak saat itu Pak Bas merasa kayaknya suara yang dia dengar itu awalnya yang menuntun dia ke kawasan Pantai Parangtritis itu adalah suara dari sosok Nyi Roro Kidul. Nah, suara itulah yang kemudian didengarkan Pak Bas lagi ketika beliau menginap di hotel yang ada di Pelabuhan Ratu itu. Sampai akhirnya beliau memutuskan, sepertinya saya harus nih melukis sosok Nyi Roro Kidul itu sendiri. Udah, sekarang cerita lagi, balik ke proses pembuatannya. Aku penasaran misteriusnya itu kayak mana. Nah, untuk prosesnya sendiri, ketika memulai proses melukis sosok Nyi Roro Kidul ini, udah pasti kan Pak Bas ini butuh model untuk melukis sosoknya. Kemudian setelah mencari-cari, menyeleksi beberapa orang yang sekiranya cocok nih untuk dijadikan sosok Nyi Roro Kidul, Pak Bas akhirnya memilih Nyonya Harahap. Nah, Nyonya Harahap ini adalah istri dari seorang dokter. Dikatakan kalau Nyonya Harahap ini punya paras yang cantik. Jadi menurut Pak Bas cocok untuk dijadikan sosok Nyi Roro Kidul ini. Kemudian proses melukis itu dimulai. Sampai akhirnya proses itu selesai, tiba-tiba Nyonya Harahap ini jatuh sakit, mengalami sakit keras, kemudian meninggal. Nah, awalnya Pak Bas itu nggak kepikiran apa-apa nih. Menurut beliau ya itu sudah takdir kalau Nyonya Harahap ini tiba-tiba mengalami sakit keras, kemudian meninggal. Setelah kepergian Nyonya Harahap, Pak Bas ini sempat mendapatkan ilham lain untuk melukis sosok Nyi Roro Kidul. Karena Nyonya Harahap kan sudah tidak ada, akhirnya Pak Bas ini harus mencari model lain yang bisa dijadikan sosoknya Nyi Roro Kidul. Nah, setelah mendapatkan model lain, Pak Bas ini mulai nih project selanjutnya untuk melukis sosok Nyi Roro Kidul. Tapi di tengah proses pembuatan lukisan itu, tiba-tiba model yang baru ini mengalami sakit lagi. Karena tidak bisa melanjutkan proyek melukis ini, akhirnya Pak Bas memutuskan untuk mencari model lain. Kejadian yang sama itu terus berulang. Ada yang bilang sekitar 3 kali, ada yang bilang lebih dari 3 kali, sampai akhirnya Pak Bas ini merasa, oh kayaknya saya nggak bisa nih pakai model lagi untuk melukis sosoknya Nyi Roro Kidul. Karena menurut Pak Bas, model-model ini mungkin mendapat musibah karena mencoba menjadi sosoknya Nyi Roro Kidul itu tadi. Karena tidak lagi mau menggunakan model-model itu, akhirnya Pak Bas ini hanya berpegangan pada legenda-legenda yang mengatakan kalau sosoknya Nyi Roro Kidul itu mempunyai paras yang cantik dan menawan. Nah, lukisan yang berpatokan pada legenda itu tadi akhirnya melahirkan 5 karya. Jadi, total itu ada 6 lukisan sosok Nyi Roro Kidul yang dibuat oleh Pak Bas. Sementara satu lukisan yang tadinya menggunakan wajahnya Nyonya Harahap, lukisan sosok Nyi Roro Kidul yang menggunakan wajahnya Nyonya Harahap, itu akhirnya menjadi koleksi dari presiden pertamanya Indonesia, Bapak Soekarno. Dan sampai sekarang lukisan itu masih ada di Istana Kepresidenan Bogor. Nah, yang 5 itu ada yang, aku kurang jelas ya yang 5, tapi satu di antara 5 itu ada yang dibeli sama bos gudang garam. Gitu. Terus selanjutnya ada cerita apa lagi soal Pak Bas ini? Nah, karyanya Pak Bas ini sebenarnya bukan cuman lukisan sosok Nyi Roro Kidul aja, tapi juga ada sosoknya Pangeran Diponegoro, ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, terus juga ada Pak Soekarno dan lain-lain. Pak Bas ini dikenal sebagai sosok pelukis yang handal itu bukan cuma di Indonesia aja, tapi juga di luar negeri. Bahkan, beliau ini pernah mengalahkan beberapa pelukis di Belanda sampai terpilih untuk melukis sosok Ratu Belanda. Beliau juga menjadi pelukis di kerajaan Thailand, bahkan bukan cuma sebagai pelukis di kerajaan, tapi juga yang mengajar raja di Thailand itu untuk melukis. Jadi raja Thailand itu diajarin melukis sama Pak Bas ini. Kalau Pak Bas diminta buat ngajar raja Thailand, berarti dia sempat tinggal lama dong di sana ya?
Oh iya, karena Pak Bas ini diketahui sempat 4 kali menikah dan istrinya yang terakhir itu merupakan warga Thailand, namanya Ibu Nataya Narerat. Itu Ibu Nataya Narera itu dibawa ke Indonesia lagi atau dia sampai meninggal di sana? Jadi setelah menikah dengan Ibu Nataya itu, kemudian mereka kembali ke Indonesia dan akhirnya tinggal di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Berarti hidupnya berakhir di Indonesia atau gimana? Apa masih hidup Pak Bas ini? Nah, Pak Bas ini tutup usia di umur 78 tahun, tepatnya di tahun 1993. Meninggalnya beliau ini itu jelas menimbulkan duka mendalam untuk masyarakat Indonesia, terutama pecinta seni. Apalagi kematiannya Pak Bas ini ternyata meninggalkan cerita yang tragis. Ceritanya kayak apa sih? Jadi peristiwa tragis itu terjadi di tanggal 5 November 1993, tepatnya di jam 1 dini hari, sekitar jam 1 dini hari. Waktu itu rumahnya Pak Bas yang ada di Cilandak, Jakarta Selatan itu disatroni perampok. Perampoknya itu jumlahnya cuma satu orang. Si perampok ini masuk dengan memanjat sisi sebelah kanan tembok rumahnya Pak Bas. Kemudian si pelaku masuk, sempat mengambil beberapa barang berharga dari rumahnya Pak Bas, itu seperti Walkman, terus ada juga samurai, terus ada tustel. Nah, setelah dia mengambil barang-barang ini, kemudian perampok ini memutuskan untuk masuk ke kamarnya Pak Bas. Nah, di kamarnya Pak Bas ini, si perampok berhasil mengambil sejumlah uang tunai dan beberapa koleksi jam tangan milik Pak Bas. Nah, mungkin karena si perampok ini menimbulkan suara-suara di kamarnya Pak Bas, akhirnya Pak Bas yang ada di kamar yang sama dengan si perampok itu terbangun. Karena kaget melihat orang asing di kamarnya, akhirnya Pak Bas ini teriaklah. Panik karena mendengar suara teriakannya Pak Bas, akhirnya si perampok ini mengambil satu senapan yang ada di kamarnya Pak Bas, kemudian memukulkan pegang senapan itu ke kepalanya Pak Bas. Karena waktu itu Pak Bas masih sadar dan masih bersuara, akhirnya si pelaku ini memukulkan gagang senjata itu sekali lagi ke kepalanya Pak Bas. Pukulannya itu keras banget sampai gagang senjata itu terbelah jadi dua. Nah, setelah dipukul terakhir kali, Pak Bas itu jatuh pingsan. Setelah Pak Bas pingsan, akhirnya si pelaku ini melarikan diri. Kejadian itu tuh belum ada yang tahu waktu itu. Entah kenapa kayak di rumahnya Pak Bas itu belum ada yang bangun waktu itu. Mungkin karena posisinya tengah malam dan pelaku itu langsung kabur. Kondisi Pak Bas itu baru ketahuan sama pembantunya, namanya Lasmini. Nah, waktu itu si Lasmini itu sekitar jam 5.30 baru bangun dan hendak menyiapkan kopi untuk Pak Bas. Memang Lasmini ini biasanya membuat kopi untuk Pak Bas kemudian mengantarkan ke kamar Pak Bas. Waktu itu Lasmini tuh sama sekali nggak curiga waktu ngelihat kamarnya Pak Bas itu terbuka dan Pak Bas ini tergeletak di lantai. Karena menurut Lasmini, Pak Bas ini memang orangnya tuh suka bercanda gitu loh. Menurut Lasmini, Pak Bas ini sering kok pura-pura mati gitu. Jadi waktu itu dia nggak curiga sama sekali. Barulah setelah dia melihat lebih dekat, kemudian melihat banyak darah yang keluar dari kepalanya Pak Bas, barulah si Lasmini ini panik gitu. Setelah membangunkan pembantu Pak Bas yang lainnya, kemudian Lasmini ini pergi ke pos satpam yang ada di depan rumahnya Pak Bas untuk ngasih tahu kalau Pak Bas ada di dalam nih, sudah tergeletak. Nah, Lasmini juga ngebangunin Ibu Nataya nih yang tidur di kamar lain. Nah, waktu itu Bu Nataya tuh histeris banget sampai beliau itu sempat pingsan. Setelah mengetahui kejadian itu, akhirnya mereka juga melaporkan hal ini ke polisi. Nah, setelah polisi mendapat laporan dari keluarga, kemudian polisi melakukan olah TKP. Pak Bas ini sendiri dimakamkan 2 hari setelah kejadian itu. Habis olah TKP, perampoknya sendiri awalnya dari mana? Nah, ini sebenarnya ada yang lucu dan juga aneh sih. Waktu itu setelah melakukan olah TKP, mereka kan bawa anjing pelacak nih. Anjing pelacaknya itu jenis herder. Nah, waktu itu si anjing pelacak ini disuruh mengendus senapan yang jadi senjata pembunuhannya Pak Bas. Nah, setelah diendus, si anjing ini kemudian keliling nih ke sekitar rumah dan selalu berakhir di kamar pembantu. Waktu itu polisi sempat curiga juga sih sama pembantunya Pak Bas, tapi bukan si Lasmini, melainkan ada satu tukang kebun namanya Wahyudi. Nah, waktu itu Wahyudi ini juga sempat
dimintai keterangan nih sama polisi. Polisi sempat nanya, waktu kejadian kamu di mana? Wahyudi waktu itu bilang, Pak, saya waktu kejadian memang nggak ada di lokasi, saya ada di rumah, kata dia. Tapi keterangannya Wahyudi ini selalu berubah-ubah gitu loh. Tapi karena polisi nggak punya bukti, akhirnya waktu itu Wahyudi dilepaskan. Nah, kejadian lucunya itu karena yang meninggal ini kan sosok yang legendaris ya di Indonesia. Kemudian kan banyak nih orang yang lagi ngomongin kasus yang terjadi di rumahnya Pak Bas ini. Adalah satu preman, kita sebut aja preman ini si Jangkung. Jadi preman ini waktu itu lagi mabuk berat. Nah, terus dia ini kayak, ya namanya orang mabuk ya. Jadi dia tuh mulai meracau lah kalau dia tuh tahu siapa pelaku yang ada di balik kasus pembunuhan dan perampokan di rumahnya Pak Bas ini. Nah, karena ceritanya si Jangkung inilah akhirnya dia diangkut sama polisi untuk dimintai keterangan. Berdasarkan keterangannya si Jangkung ini, pelaku di balik perampokan dan pembunuhan di rumahnya Pak Bas itu adalah Amiruddin dan Wahyudi, si tukang kebunnya Pak Bas itu tadi. Nah, berbekal dari ceritanya si Jangkung ini, akhirnya polisi berhasil menangkap Amiruddin pada tanggal 10 November di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, setelah diamankan, Amiruddin ini bercerita kepada polisi, sebenarnya yang memiliki ide untuk merampok itu adalah Wahyudi, si tukang kebun Pak Bas itu tadi. Menurut ceritanya Amiruddin ini, Wahyudi itu datang ke dia di tanggal 4 November. Jadi Wahyudi ini cerita ke Amiruddin kalau dia itu baru aja dimarahin sama bosnya. Karena dia dan adiknya yang juga merupakan supirnya Pak Bas itu dituduh menghilangkan STNK kendaraan milik Pak Bas. Wahyudi ini juga cerita ke Amiruddin kalau dia itu lagi dikejar-kejar hutang. Nah, karena keadaan itulah akhirnya Wahyudi ini tiba-tiba bilang, kayaknya ngerampok enak nih gitu. Nah, ternyata omongannya si Wahyudi ini ditanggepin serius sama si Amiruddin. Si Amiruddin sendiri ngomong, ya udah di mana nih kita harus ngerampok. Nah, karena mereka ini sama-sama butuh uang, akhirnya terjadilah rencana perampokan itu. Awalnya kan Amiruddin ini nggak tahu rumah siapa sih yang harus kita rampok ini. Nah, kemudian si Wahyudi ini menawarkanlah satu rumah yang dia bilang itu rumah majikannya. Dia bilang rumah itu ada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Dia juga ngasih tahu denah rumah itu seperti apa dan berapa orang sih yang tinggal di rumah itu. Terus Wahyudi ini juga ngasih tahu di mana benda-benda berharga itu disimpan oleh pemiliknya. Makanya waktu si Amiruddin masuk, dia langsung masuk ke dalam kamarnya Pak Bas untuk ngambil sejumlah uang dan koleksi jam tangan milik Pak Bas. Nah, setelah menjalankan rencana dan si Amiruddin ini masuk ke dalam rumah, dia tuh memang sempat ngeliat beberapa lukisan dan foto keluarganya Pak Bas. Cuman waktu itu dia belum ngeh nih rumah yang dimasuki ini rumah siapa. Cuman waktu itu dia tahu sepertinya rumah ini rumah orang penting gitu. Amiruddin sendiri baru tahu kalau rumah yang dimasukinya itu adalah rumah pelukis terkenal setelah di tanggal 5 di pagi harinya dia itu nonton berita. Oh, ternyata rumah yang dia masuki semalam itu adalah rumahnya Pak Basuki Abdullah. Karena dia merasa takut nih, dia lagi dicari-cari satu Indonesia. Akhirnya si Amiruddin ini kabur lah, tapi akhirnya berhasil ditangkap di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, selain menangkap Amiruddin, polisi itu juga nangkep Wahyudi, si tukang kebun, sama 2 orang lainnya, itu Abdul Mukti dan Andi Sembiring. Tapi si Andi Sembiring ini sempat buron beberapa tahun sampai akhirnya ditangkap di tahun 2003. Si Amiruddin yang jadi eksekutor dalam kasus ini akhirnya disidang dan divonis 12 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah kematiannya Pak Bas itu ternyata pernah berwasiat nih sama istrinya Bu Nataya bahwa dia pinginnya rumah di Cilandak Jakarta Selatan itu ketika dia meninggal, dia ingin rumah itu dijadikan museum. Nah, akhirnya setelah meninggalnya Pak Bas ini, Bu Nataya juga menjalankan wasiatnya Pak Bas. Rumah itu sekarang dijadikan sebagai museum dari Basuki Abdullah. Nah, di museum ini orang-orang itu bisa ngelihat kamar tidurnya Pak Bas, ruang kerjanya Pak Bas, bahkan sampai kamar mandinya Pak Bas dan alat-alat yang sering digunakan sama Pak Bas gitu. Jadi lukisan di Rok Hidup ini banyak yang bilang memang penuh dengan misteri ya, dan ceritanya memang begitu.
Iya, karena selain legendanya Nyi Roro Kidul itu sendiri, ternyata dalam prosesnya juga menyimpan banyak cerita misteri gitu. Menurut kamu emang ada kaitannya atau enggak? Kalau aku sendiri percaya nggak percaya ya, nggak tahu deh kalau yang nonton gimana.